Dalam terang malam, ku cari semua yang telah padam. Dari suaramu, ini tempat apa? Sebagai makhluk fana, ada banyak keterbatasan pengetahuan di luar jangkauan kalian para manusia. Lu nggak ngerasain aneh, Mas? Dari awal kita datang, kita ini diteror, Mas. Kamu lihat apa yang terjadi? Ini nggak beres. Kita harus pergi sekarang. Tidak ada jalan kembali. Terkecuali untuk jiwa-jiwa yang terampuni. Gunakan kesempatan terakhir kalian. Ini baru permulaan. Kan anak-anak komika kan biasanya kan ngedem-demin penonton ya kan? Masa iya? Masa sih, Say? Enggak. Ini Sandi kan Sandi Diki. Terus dulu tuh sempet SPG-an rokok, tapi gue dijebak. Ternyata jadiin open BO anjing. Gimik gini-gini lagi dong, gue pengen lihat. Langsung jadi kan? Langsung jadi. Asoy! Entah kenapa hari ini aku ingin sekali berbicara dengan seorang wanita yang tidak biasa. Wanita yang kelakarnya itu membuat orang terhibur. Cara dia berbicara membuat orang ingin lama-lama menonton dia. Kisah-kisahnya yang inspiratif dan penasaran kan siapa kan sekarang yang lagi hits banget ini. Kita hadirkan, inilah dia. Keren. Artinya sangat baik sekali. Ketika lagi disedot ke black hole itu, nah kan kosong beneran ini. Ini bukan acting, dua kali kesedot masa. Sorry, seru. Demen banget kesedot dah. Oh gitu. Iya, sekali lagi boleh? Enggak, boleh sekali lagi, boleh. Kesedot lagi. Thank you. Sudah mulai jijik ya. Sania sama-sama. Ketika kamu lagi sedot tadi, kamu sedang aktivitas apa? Jogging. Maghrib jogging ketemu kalong wewe lu. Maghrib jogging beneran. Aktivitas saya ya seperti orang-orang terkenal pada umumnya aja. Keren. Kalau mau jijik gak apa-apa banget. Oke banget gue sih jujur udah boleh jijik sama diri gue sendiri. Banget deh. Iya, begitu. saya ngonten, ngerjain kerjaan yang halal. Udah sih. Sampingannya LC. Bagus. Gitu. Dan pendapatan paling besar di LC-nya itu. Benar. Jujur aja. dibilang. Aku boleh opening dulu bentar ya? Boleh. Selamat datang di Sandik, kamu yang cantik, obrolannya asik. Pas. Kenapa ketawa, Bu? Dengan senyuman tipis itu gue kayak Iya. Kamu yang cantik, obrolannya asik. Sania ini pernah memasukkan KTP agar bisa menjadi SPG di Carrefour. gini Bang, tadi kan kita briefing, itu pertanyaan kesekian. Ya. Nih kalau hook yang kayak gini, gue udah beneran ditangkap sama Mabes Polri. Betul sekali. Gitu. Saya itulah tujuan utamanya. Kamu pulang naik Panther habis ini ya. Tujuan utamanya juga saya. Benar masuk. Itu kalau kita lihat jangan lihat dari sudut pandang kriminal ya, sudut pandang keinginan seorang Sania muda untuk meringankan beban orang tua. Iya, dulu melarat hidupnya. Susah. Morat marit ya. Iya gitu, jadi nggak ada duit, ngapain ya kerja apa ya? SPG Carrefour, ngapain ya? Caranya gimana ya? Aduh harus punya KTP, dulu gue masih SMP. SMP udah kepikiran mau kerja. Iya, SMP waktu itu soalnya bapak gua kan sakit-sakitan. Akhirnya kan kenapa sih? Lagian juga bapak bohongan dong. Orang sakit-sakitan. Sakit-sakitan ya. Bohong.
Kamu di prank. Gak ada orang happy. Joget-joget. Gitu, Udah bener. sakit-sakitan saat itu. Iya, waktu itu kan duit ngepas segala macem, jadi kerja gitu kan. Ya udah akhirnya kerja tapi ya gitu, masukin KTP. Jelek. Oh, iya kurang bagus sih, walaupun niatnya bagus, tapi mungkin caranya kurang bagus. Iya. Sempet kerja tapinya. Kerja. Berapa lama? Duh, waktu itu soalnya pegang SPG liang teca pistol, jadi Bentar. tiap weekend. Pelan-pelan dulu, bentar. Liang teh cap pistol. Pistol, bener. Katanya dengar kamu nawarnya, ibu tehnya ya, dar. Gitu. Gitu. Gimana sekali lagi coba bisa? Dar. Gitu. Iya. Udah dipotong buat TikTok tadi tuh lumayan. Thank you. Cuma liang teh cap pistol aja. Carrefour dulu tuh SPG ini kartu kredit Bank BRI, gue pernah. Terus dulu tuh sempat SPG-an rokok, tapi gue dijebak. Ternyata jadiin open BO anjing. Kok bisa? Bagaimana ceritanya Kan gua nggak pelan-pelan tahu ya, dulu? jadi Kan kan- lu SPG rokok. Iya. Nawarin rokok. Nah harusnya kan nawarinnya kan rokok, gue interview lah, ya kan interview gini Pak, asli meja begini. Meja begini? Gue disuruh pakai dress pendek, segini nih, enggak dong. Nggak mungkin dong. Semana dong? Segini lah. Oh iya. Kayak Banjar Jatinegara segini. Iya, gini. Iya. Ini bukan ke bawah ya, ke atas ya gini ya. Iya. Udah gue disuruh pakai dress pendek gitu kan. Kalau enggak, gue inget dress code-nya kalau enggak tank top celana pendek, kalau enggak itu dress pendek. Nah gue tuh Nggak curiga dari awal. karena gue pikir kan SPG rokok kan emang dressnya pendek. Iya juga sih. Iya kan? Iya. Terus udah gue Adul datang. pendek nggak masuk dia jadi SPG. Badannya yang pendek. Iya. Ada. Iya. Kayak umur orang baik. Betul, orang pendek. Iya Betul, bener. betul. Terus udah akhirnya gue dateng meja begini. Jadi tuh satu sekali interview tuh berdua gitu. Berdua. Iya berdua. Terus udah bapaknya nanya. Waktu itu gue masih umur 14, 13 gitu kan. Kinyis-kinyisnya tuh ya. Lagi kinyis-kinyisnya tuh ya. Kinyis sama miskin gitu. Iya. Terus dia nanya, karena waktu itu gue emang BU banget, bapaknya nanya, bisa open BO nggak? Kan gue nggak ngerti, gue jawab iya. Ternyata gue baru tahu open BO itu pas udah gue kuliah SMA lulus gitu. Oh ternyata itu, terus waktu itu dia bilang, tapi eventnya jam 2 pagi. Gue bilang iya udah nggak apa-apa segala macam. Dagang apa Pak jam 2? Rokoknya rokok daging. Tapi beneran itu langsung lu jadi open BO? Enggak, untungnya enggak Pak. Ada produknya nggak yang dijual? Nggak tahu, untungnya mungkin karena waktu itu gue jelek kali ya. Ya sampai sekarang sih, walaupun sekarang kan Enggak lah. mantep banget nih. Jadi gue nggak keterima, puji Tuhannya. Jadi pas gue keluar dari ruangan itu, si cewek yang bareng sama gue tuh nanya, emang bener kamu bisa open BO gitu? Iya. Bisa saya mau gitu Iya, ya? bisa. Saya mau cita-cita saya. Itu kata gue mah Saking lu nggak taunya itu ya, saking lu nggak taunya. Gitu Pak. Ya udah. Mungkin kata cewek yang ngobrol sama lu tuh saat itu pikirannya, apa gue tendang aja nih orang ini? Apa gue tenang aja di kepalanya ya? Iya, Gitu. betul. Iya, bener. Tapi sempet kerja? Sempet jalan? Enggak, untungnya. Nah, terus udah gue rokok, kartu kredit Bank BRI, liang teca pistol, sama sepatu di PRJ. Yang lu tau nggak merek Lea gue? Tahu itu sponsor Gue suci masuk, tuh. iya gue masuk jam 7 pagi, pulang jam 2 pagi. Gue tiap hari dulu begitu. Masuk jam 7 pagi? Pulangnya jam 2 pagi. Gitu, Pak. Wah lu kalau nggak beli tanah di Ciledug mah Iya, banyak banget duit lu itu pasti. Sia-sia ya. Orang udah tidur, Iya. udah bangun kerja, udah tidur lagi lu masih kerja. Iya. Sia-sia Di itu. PRJ? Di PRJ. Selama event EPRJ aja dong itu Selama sebulan? 40 hari waktu itu. 40 hari. Iya, kayak puasanya orang Kristen. Betul, 40 betul hari. sekali, betul. Oh wajar, nggak apa-apa yang ngomong orang Kristen masih aman. Iya, kenapa sih nggak seneng sama orang Kristen? Bagus. Lalu nggak tahu itu sebenarnya buat apa? Buat baptis. Iya, celupin. Mindset. Cantik pulang Kristen. Iya, itu dia. Itu yang aku tunggu-tunggu.
Betul, kita jebak itu. Iya. Terus kerjaan apa lagi yang tidak biasa yang dilakukan oleh seorang wanita? Tidak biasa. Yang tidak biasa itu kan tidak biasa menurut gue tuh, yang lu pengen daftar jadi SPG rokok tiba-tiba open BO. Oh, gue pernah jadi IO dulu waktu gue kuliah. Ini agak oke nih, agak bagus nih IO nih. IO organize. even balet dulu. Balet anak-anak. Dulu tuh, jadi gue ngeliat mereka selama event muter aja gitu. Anjing kayak main galasin anjing. Begini anjing. Muter gitu. Muter. Pernah gergetan nggak? Kurang ini. Gitu. Gitu. Bu, anaknya tuh Bu. Dari jam 1 deh Bu. Dari jam 1 sampai jam setengah 4. IO event balet. Gua Event balet pernah. se-Jakarta. Waktu itu dibikin di apa yang Cikini apa? Taman Ismail Marzuki ya kalau nggak salah. Iya, di situ. di situ. Gue pernah MC wedding, home band wedding gue kerjain. Home band wedding juga lo Iya, nyanyi. nyanyi. Vokal. Iya. Oh, berarti kalau vokal suara lu bagus dong. Thank you. Thank you. Kita berdarah apa dibikin nyanyi. Gitu kan ke sana. Tapi dia punya cerita yang tidak biasa lagi teman-teman. Dia udah banyak melihat macam-macam titik yang pernah dikirimin foto itu di Instagram di Iya, pernah. Terus gue jawab, apaan itu tusuk gigi? Gitu. Kecil. Gue tusuk gini. Kecil. Nggak main. Nggak main. Geli-geli do ya elah. Iya, Lu nyongkel bakso urat aja nggak nyampe. Nggak nyampe. Kagak Nggak bisa. main yang kata begitu. gua. Kagak, nggak bisa. Kata gua ngapain. Lu biasa anjir. buat gebukin maling tuh gitu. Duk gitu kan. Dalam rangka apa dia ngirimin gitu-gitu? Nggak tahu. Dilaporin bisa itu lu di screenshot, oke lu screenshot asal nggak pas lu screenshot pakai foto lain gitu, jadi lu ada lunya gitu sambil begini. Oke. Nah, iya bisa begitu. Sweatit. Iya. Bisa begitu. Itu dalam event apa deh? Nggak tahu tiba-tiba kayak nge-DM terus pas gue buka, dar, gitu. Nah, lu lagi upload foto yang seksi kali. Nggak ada, kalau seksi kan dari dulu. Maksud gue kan, gue lagi Jok iseng motor aja. lu putarin ke labang ya. Gue lagi buka-buka dempa, lagi gini posisi gue nih. Gitu, set. Set buka. Gitu. Kaget. Iya, Gini, kata apa nih? Iya. Jadi kayak tapi liatin terus. Tapi lu liatin terus. Tapi di save gak? Enggak. Di save dah. Nggak suka, bentuknya terlalu ini. Nggak oke. Nggak oke. Nggak. Ini model yang iya boleh aja. Kalau lu pencet orang Pentagon nyampe sini. Bahaya. Lu begini sih bercanda. Ini sama Donald Trump langsung nyampe ini. Bahaya. Lu bisa yang ngirim itu satu foto. Ada beberapa lagi yang ngirim. Tapi gue pernah juga ada orang videoin sambil gini-gini main-mainin mbak, digini-giniin. Kata gue, anjing, aneh banget. Aneh banget Anjing sih. dimain-mainin gini, dipegang. Nge gitu. Katanya dengar lu balas. Lagi dong, katanya gini apa aneh loh. Kan dia muter ke kiri. Iya. Kanan dong. Iya begitu. Iya. Bisa, Bang beli galon gitu, bisa galon Iya, ngangkat galon di sini. Makanya gitu. Ini podcast jorok banget anjing, podcast jorok anjing. Saya pernah dikejar-kejar sama berondong orang Islam ya? Iya. Berondong Muslim. Bentar, patah banget dari ke berondong tuh, berondong Islam ya, kayak spesifik gitu. Patah. Ini mah kita nggak ada bridging, pokoknya langsung aja tanya dah. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pernah dikejar-kejar sama berondong berarti sebesar itu lo? Apanya? Iya, daya pikat lu kepada seorang lelaki. Kayaknya iya dah. Kalau memukul aja bang, nggak apa-apa. Tendang pasti habis ini gua tendang. Ya kan sebenarnya kan bisa tembus ke sono nih. Gitu. Sampai kayak begitu, lu bikin orang sejatuh cinta itu apa sih sebenarnya yang bikin orang tuh bisa sejatuh cinta? Nggak tahu dibego kali. Iya. Enggak kali kayak ada yang lain nih, lu niannya kali bagus nih. Apa ini? Servisnya servis ebek latiknya jago Kagak, nih. jadi gua nggak tahu, itu juga baru deket tuh cuma 3 hari 4 hari tiba-tiba dia gini, nanti hari Minggu aku mau baptis Kristen nih. Sumpah, bingung nggak lu? Gue kayak gila, powerful banget gue. Misionaris nih. Iya, sepele. Misionaris kecil banget lo ya. Parah, gue kan Kristen banget gitu. Udah berapa orang yang jeblos jadi Kristen gara-gara lu? 3.
3 orang. Itu jadian semua, jadi pacar. 2 jadi pacar. Satu yang berondong itu. Satu yang berondong ini. Iya. Ya, Terus mana kan udah gue jadi udah Kristen lagi, nggak jadi itu, nggak bisa balik lagi ke Islam tadi ya. bisa kali, nggak tahu. Kalau Islam boleh nggak sih? Kalau udah pindah Kristen nih, terus balik lagi ke Islam boleh kan? Murtad. Iya, nggak Dosa apa-apa. paling gede itu sebenarnya. Nggak tahu orang dia mau pindah. Akhirnya gue udah nggak kontak. Syirik murtad. Nggak tahu. Abis itu kan gue udah. Bahan bakar jahanam pasti bener. dia. Iya. Kerak Jangankan neraka. dia, orang tuanya kesedot juga. Bener. Nggak tahu sih gue. Terus udah kayak gitu. Gue udah. Judgementnya ke gue nih. Monyet nih orang. Gila ya. Iya, bahan bakar neraka. Hebat. Tapi kan itu semua pencapaian. Apanya? Apanya sebuah pencapaian? Itu pencapaian dalam sebuah cinta kan. Lu bisa membuat, karena daya pikat lu terhadap seorang lelaki tuh tinggi, sex appeal lu mungkin tinggi gitu kan. Iya kan? Tuh, bukan lu tatap wanita. Sih, gemblongnya masih ada. Iya benar. Terus udah, gue udah gak kontekan lagi karena mani orang, Pak. Yang terakhir. Kayak iya yang si Berondong itu, Yang si karena Berondong menurut gue kayak nggak Kenapa cocok. bilang berondong? Emang umurannya berapa? Enggak bilang berondong banget mah kagak, di bawah gue 4 tahun kalau nggak salah. Ah, belum berondong Iya, banget berondong, sih itu. belum berondong banget. Terus, belum lama Pak, kayaknya 2 minggu lalu dah. Temen gue Ketemu? tuh, enggak, bareng sama dia. Di foto, terus dia bilang, haha, beneran udah murtad lagi nih orang, katanya gitu. Beneran Kristen, Pak. Beneran Kristen? Ih, dicelupi air, diseduh. Ya. Baptis. Celup yang katanya diangkat jadi Jabur Enoki, betul. Pas diangkat lah lembek. Banget, Kayak ya. gitu. Aku ada fun fact lagi, katanya kamu benar ngikutin aku dari Suci, betul? Iya bener. Kamu nonton? Nonton. Suci 5? Oh, diganti nih. Iya, Dikasih bener. makan ya ego host lu ya, katanya biar perpanjang kontrak. Ya kan aku ngikutin aja prompter. Iya, kamu ngikutin. Iya, aku ngikutin kamu tahu. Waktu itu aku ngefans banget. Aku suka banget persona band itu, aku suka banget. Habis pokoknya Iya, deh. aku suka banget, sumpah. Aku ngefans Iya. banget. Iya. Ya ampun. Ya ampun, cium kening dulu dong. Cium kening emang mau kerja. Ada aja begitu dah. Cium tangan. Cium kening bikin sarapan dong. Iya, benar. Kenapa saya suka itu? Soalnya kamu lucu banget. Oh begitu. Gue tuh kalau misalkan ngelihat orang-orang ya di Suci, gue kayak anjir kok orang-orang ini tuh bisa lucu banget tuh, traumanya Iya, apa ya? Enggak harus ada trauma sebegitunya sih. Kita kan peka aja, peka sama sesuatu hal yang lucu. Kita tulis kan begitu. Iya. Enggak harus ada traumatik yang besar begitu. Terus gue tuh suka ngeliatin lu tuh, kalau di TikTok kan ada Diki di Vicor ya. Gue tuh suka nontonin, Pak. Asli. Tidak begitu Andre? Gitu anjing banget. Gila nih orang. Lu tau yang main volley dia gini. Gitu, anjir lucu banget, cepet men. Gila. Ya alhamdulillah begitu. Iya. Itu yang di sosmed menghibur kamu melewati hari-hari lah ya. Iya. Diki di Vicor Iya, itu Diki ya. di Vicor. Gue nyari Diki Divi lapor Pak, Diki Divi BTS, gitu-gitu gue cari Pak, asli. Sumpah. Apa yang kamu rasain ketika nonton video-video dari aku? Sambil ngapain biasanya? Maksudnya sambil ngobrol sama teman-teman, sambil ngobrol. Sambil nonton di kantor di tempat kerja dia. Sambil rebahan nih, sambil rebahan Bisa kan gitu, sambil mau tidur, abis Diki itu di ketiduran Vicor. tidur kan gitu. Ya bagus lah, enggak aja Iya. video-video aku tuh ada positifnya buat Sania juga kan gitu. Salah satu alasan aku bertahan hidup loh. Serius, jujur, jangan kayak anjing mulut. Iya ngomong kayak setan lama-lama. Udah mulai berlebih-lebihkan itu dia namanya. Gitu, alhamdulillah. Dan selain gua di Suci 5, siapa lagi sosok komika yang kamu suka? G Pamungkas. Suci 2. 2. G Pamungkas, kan gua admin fanbase G Pamungkas. Keren. Iya, sumpah dari 2016 kalau nggak salah. Tapi udah ketemuan kan? Udah ketemu dong. Udah tahu, Bang Ge, gua ini nih admin fanbase lu. Dulu udah, pas udah ketemu, terus tiba-tiba dia nikah apa segala macam, gue juga diundang. Iya, Gue udah sebenernya. main ke rumahnya dia gitu. Asik dong. Katanya nggak mau pulang lo katanya. Pulang dong. Udah jam 11 pulang katanya. Enggak katanya begitu benar.
Ge Pamungkas, Kemal Palevi, gue suka Kemal banget. juga suka. Kemal, Boris dari zaman masih taruh anduk di pundak sini. Iya, itu Lu juga ngikutin lucu. banget itu berarti ya komika-komika dari ya. Suci 2 gua. Dari Suci 2? Iya, jadi gue tuh nonton stand up tuh dari gue SMP kelas 1. Oh iya? Iya. Kalau Suci 4 yang lu suka selain Dodit deh? Lo mancing ya, brengsek lu udah tahu nih. Ada gimana nih? Gue cuma nanya kalau lu mau jawab, silakan. Bisa nggak sih ini gue pencet dia hilang? Jangan. Oh, pencet lagi, ada lagi ya. Tadi ada gitu ya, jadi lagi. Suci Gitu. 4. Iya. Yang juara kan David Nurbianto. Iya, David Tuh, ada Nurbianto Zawin. lucu, gue suka Lucu. tuh. Terus. Yang Suci 10 tuh. 5 lu yang gue suka. Enggak tuh ada tuh yang Suci 4 yang Kenapa lu pengen gue jawab Liandin kan? Ya itu doang, gue pengen nanya gimana. Lu suka nggak kalau itu? Suka lucu soalnya Pak, dia kan anak stand up Bali. Betul. Dokter kan. Iya, lu Iya. tahu itu. Tahu kan dia waktu itu materinya kan tentang dokter. Gue pertama kali nonton dia tuh zaman Ernest Prakasa and the Oriental Bandits. Betul. Di situ. Iya. Itu 2014 kalau nggak salah ya. Tapi itu 2013. konten-konten sama Lian. Iya kan ngefans gitu. Kan anak-anak komika kan biasanya kan ngedem-demin penontonnya kan. Masa iya? Masa sih, say? Gua saat itu kan terkenal. Maksudnya saat itu kan banyak yang suka. Iya. Gua ngedemin lu nggak? Enggak. Sih? Iya tapi yang lain. Betul. Gitu lah. Tahu gua. Tapi saat itu kan gua udah banyak yang DM, jadi yang lain aja. Gitu. Begitu jadinya ya. Makanya. Aku next lagi nih pertanyaannya ya, Iya. karena aku nggak mau terpancing di situ. Ntar kamu bingung. Omi. Oke. Iya. Sanja nih pernah diajak Apa? Ernest untuk casting film Cek Toko Sebelah. Iya. Itu tahun berapa ya? Aduh, CTS 2 apa CTS 1 gue lupa, beberapa tahun lalu lah. Iya. Kayak gitu, gue ikut casting, nggak masuk sih. Gitu. Nggak masuk? Nggak masuk. Enggak, Kenapa Pak. yang bikin nggak masuk? Acting, lu berharap apa dari gue sih? Iya juga sih, dari awal kenapa sih Ernest nawarin? Iya, Iya kayak juga sih. agak aneh, tapi Lu ya. setengah hati mungkin. Gue udah latihan Pak di rumah asli. Mas skripnya kayak gimana? Gue Lu juga udah masih lupa inget sih, nggak? nggak inget gue sekarang. Adegannya? Adegannya kayak mau foto keluarga kalau nggak salah, kayak gitu. Adegannya kayak mau Test cam, foto. lu sendiri depan kamera? Iya, gue udah. Masih gua ingat udah- nggak kira-kira? Apanya? Adegannya yang lu Iya kayak, foto sini ke sini kalau nggak salah begitu. Terus Terus lu ngasih tahu, Mama fotonya sini, Iya. Papa fotonya sini, Iya, adik iya, gitu-gitu. iya, kalau nggak salah begitu. Coba deh, misalnya kalau lu di depan gua Ernestnya, lu coba acting kayak gitu, coba kayak gimana? Adek, fotonya ngadep sini. Bapak ngadep situ ya. 1, Syukur aja. 2. Langsung aja dah gua mah to the point. Kalau gua mah anaknya langsung. Kalau Ernest kan makasih kalau gitu. Gua langsung panggil bodyguard gua tuh yang security pakai safari badannya gede-gede. Tonjok aja langsung ya. Nggak usah pakai tonjoknya pukul langsung. Tapi ini kita bicara, mohon maafnya agak sedikit gaib nih ya. Dia tuh sensitif banget sama hal-hal astral sebenarnya. Pernah kesurupan di UI, Iya pernah. teriak-teriak kenal sama vokalisnya Payung Teduh, betul? Mas, berlebihan mas. Kalau itu maksudku berlebihan mas. Sorry dong. Terlalu Ya, maaf. industri Iya, maksud iya, iya, gue. sorry. Lu salah baca Kenal tuh, sama salah ketik vokalis. ini, dilucu-lucuin ketik ini. Iya, gitu. Saatnya pernah kesurupan di UI, diangkat sama 5 orang, nggak ada yang kuat. Iya, itu pertama gue tersinggung. Anjing apa maksudnya ngangkat 5 orang nggak ada yang kuat? Badan lu nggak segede itu sih. Enggak. Kurus kayak iya, gini. kan gitu nggak bisa diangkat katanya 5 orang ada yang 5 bisa orang. ngangkat. Iya, untung nggak sama eskapator. Betul juga. Iya. Nggak lucu, pas melek lu ada tulisan Kobelko-nya di situ. Oh, iya. Bener. Lagi di sini kan begitu. Iya, dikeruk begini. Begitu dikeruk. Gitu. Itu tahun berapa dan gara-garanya apa? 2019 kalau kagak salah gua. Enggak, gara-garanya kenapa lu udah? Nggak tahu, gue lagi duduk aja biasa. Soalnya kan gue lagi jaga booth kantor kan. Aha. Gue lagi di beanbag, lagi ini. Nyantai, bimbek gitu. Iya, nyantai. Diem aja capek kan. Soalnya kan ya udah diam ngeliatin orang datang ke booth Sore? gitu-gitu. Siang. Siang, Pak. Aneh banget ya. Aneh bisa kesurupan. Siang kata gue. Udah tiba-tiba kok gue kayak udah hilang kesadaran gitu.
teriak-teriak atau apa? Enggak, yang kata teman-teman apa yang lu lakuin hingga kenapa nih saya nih? Beresin parkiran motor kalau Nah nggak itu salah. dia Gitu repot. kan. Nih gini. kan? Ninja Iya. setelah ninja. Wah, Ini patah. kardus Nah, jok, itu dia tuh. gitu gue. Helm tuker-tuker Iya, gitu kan. helm tuker-tuker. Udah mulai ganggu kalau Iya. begitu. Kalau nggak salah gitu sih. Apa yang lu rasain? Pokoknya gua udah apa lu tiba-tiba ngilang langsung gelap atau Iya gimana? langsung gelap, gue udah ngilang kesadaran, terus kayak katanya nangis gitu. Nangis dulu, iya, ya. nangis dulu katanya gitu. Terus dibawalah keluar dari daerah itu kan ya Dari nggak daerah, enak dong iya. ya kan. Diangkat 5 orang katanya nggak ada yang kuat. Akhirnya dipaksa lah sama mereka. Intinya adalah pas nyampe jadi kan ini boot kan. Terus di sini gue diselamatkan lah Diselamatkan, begitu. ditaruh Gue di di rescue tempat, di iya, sini rescue, kan. Terus udah kayak gitu. Udah banyak orang itu juga. Iya udah banyak orang. Terus katanya didoain sampai sejam kali, apa setengah jam ke sejam gitu, pokoknya lama katanya gitu. Sama Ustadz. Sama Ustadz, orang setannya Kristen kata gue gimana? Nggak bisa dong, nggak bisa. Mungkin Beda. beda server kali ya. Apa nih gitu kan? Begitu. Begitu. Iya katanya. Aduh, ini perasaan gue doang kali ya gitu. Mungkin didoain juga kata setannya, jangan didoain Ustadz, ini lebih setan dari saya ini mah. Iya, begitu. Iya, makanya Coba habis itu kasih Dina buat penonton. Lu balikin enggak kalau gua? Apa yang lu pegang? Lu berantakin semua. Kan gua berantakin nih punya lu nih. Barang-barangnya dia, masih dikasih gua berantakin. Aku mau diajak-ajak Diki. Saninya punya pose khasnya dia. Iya. Yang pose centilnya dia. Iya. Kasih tahu dong buat penonton. Ada kuah soto nggak? Gini ya sekali nih, gini. Kasih air doa dulu. Kamu kan pernah dulu kejadian kesurupan kan? Iya. Bisa udah? Oke, Udah. Ini saya kasih Air doa. air doa dulu. Binnya apa? Selain itu dong ya. Bin doang. Iya. Bin apa sih? Bek, biasanya bin mah bek, bin bek. Iya, ih suka bercandaan kita, aku suka banget. Oke ya. Binnya siapa, nama orang tua? Nama Agus. Bukan orang tua dia, siapa? Iya begitu dia. Ya, oke. Lu bener habis bikin kuah soto kuning banget kuku lu. Nih, Jadi ini. Ya. Yang diminum yang itu. goblok ya. Jangan yang itu. Karena ini nanti kalau kamu minum nanti doanya bahaya. Ini kalau kamu ini nanti kamu udah berkurang nanti yang sering kesurupannya. Itu belum didoain itu masalahnya. Gimana yang udah ya? Gimana yang pernah udah? nggak mandi seminggu katanya. Iya, seminggu. Orang tuanya nyium sampai bau tamagotchi deh. Bener deh. Enggak, orang bawa bus malam. Nah, kan yang ke Malang lagi. Iya, ke Malang. Harus tuh. Iya, gue nggak mandi seminggu, gue bisa. Dalam rangka apa? Nggak tahu lagi, kalau gue lagi di rumah doang lagi males ya gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak mandi gue seminggu. Kan badan lengket kayak sugus udah dibuka. Kagak pak, tapi kalau di rumah doang mungkin karena gue kan kena AC mulu jadi nggak terlalu lengket. Kalau lengket tuh pas kalau gue di tempat bencana. Oh itu lengket banget gue bisa seminggu gue nggak mandi gitu. Jadi bener lengket, udah kena air hujan, udah kena apa, nggak mandi gue, kena lumpur gitu-gitu. Seminggu, nggak mandi, nggak berak gue seminggu. Nggak berak seminggu, nggak. Iya keringet ya. Wah kacau itu, kacau. Ngacak-ngacak konstitusi itu baunya. Bau kayu udah Oh tuh ya. kacau, kacau. Bau besi, bau jurang udah semua itu semua itu bau. Semua gue. Tapi betah lu ya. Betah karena nggak tahu ya kalau di tempat bencana kan lu kagak ada ini lagi, nggak ada pilihan, orang kagak ada airnya mau gimana? Tapi lu bisa jalanin dengan seikhlas itu. Tapi tetap ada satu titik kebaikan dalam diri lu. Kurang, nih gue garis dulu. Garukan lu udah tadi mandi makanya. Ngomong kayak gini. Udah kayak monyet. Garukan mulu. Berarti lu bisa bertahan di tempat musibah seperti itu. Ada satu kebaikan yang ada dalam diri lu. Lu nggak mikirin diri lu sendiri, yang penting lu mikirin orang lain. Itu hal. Kasih ya. Senin Gojek ya.
Pulang itu yang bikin lu bertahan di tempat musibah itu. Amin, makasih ya. Lu nggak mikirin diri lu sendiri buat mandi, buat cakep nggak? Enggak, kalau cakep tuh udah mutlak. Maksud gue begini. Tuh kan kayak setan lagi. Baru dipuji dikit kayak setan lagi. Iya. Gue karena keseringan makan makanan basi di lokasi bencana. Jadi gue nggak bisa bedain sekarang makanan basi sama makanan seger. Nggak bisa gue. Makanan bersih sama kotor lu udah. Enggak, udah jadi nyatu sama lidah gue gitu. Dan itu juga mungkin yang lu makan malam jatah pagi. Kemarin. Jauh amat. Itu emang lu kagak ngambil makanan, itu mah yang lain ambil lu kagak ngambil. Jadi ya udah gue sekarang nggak bisa bedain makanan basi sama makanan. Masa Allah. Iya kayak gitu. Sampai segitunya. Berarti saat Aceh kemarin terkena musibah, lu beri bantuan ke sana ke sini. Iya. Ke sana dan kesannya malah dibeliin jajan sama warlock di sana. Iya, jadi Aceh adalah provinsi ketiga gue ngurusin. Karena yang pertama tuh gue ditugasin dulu ke Sumatera Utara. Abis Sumatera Utara gue lanjut Padang, abis itu Aceh. Nah, enggak ini sorry yang banjir ini bukan ya? Iya, yang banjir bener. Nah, abis gitu kan, di Aceh kasihan ya orang banjir bandang gitu kan, sulit lah hidup lu sulit gitu. Nah terus gue ngeliat ada satu ibu-ibu jualan, lu tau sosis goreng gitu, yang di gerobakan kecil ya. Iya. Nah kan gue berpikir gue mau perputaran ekonomi Aceh, gue mau ikut bantu gitu, gue mau turut serta. Pas gue mau bayar, gue dibayarin sama ibu-ibu sebelah. Kan kata gue, kenapa redo ekonomi gue yang diputer? Salah ya. Salah gitu. Niatan lu baik, tapi Tuhan lebih baik. Amin. Tuhan melihat, ini anak baik, mau tulus. Langsung dikasih seorang, bisa aja ibu itu adalah seorang malaikat. Yang membantu seorang iblis seperti apa. Acur-acurin lagi dari dia. Mungkin kayak gitu jadi orang nggak tega gitu. Orang tahu niatan lu seperti apa gitu kan di sana ibu-ibu ngeliat ya nih anak gitu. Katanya gitu. Palanya bau-bau 10 deh. Dibeliin. Kayak amplas grade 40 kayaknya. Dibeliin deh gitu. Apa rasanya di sono lu bisa ngelihat teman-teman yang saudara-saudara kita yang lagi kena musibah yang mohon maaf yang notabene rumahnya nggak ada. Terus yang rumahnya udah hancur nggak ada, terus dia tidurnya di mana tuh Sa? Tidurnya di posko pengungsian pasti. Semuanya numpuk bareng-bareng. Iya gitu. Kalau misalkan ada bangunan yang masih berdiri, mereka tuh nyelamatin diri ke atas. Biasanya kayak ruko-ruko gitu kan? Iya kan, lantai 2, lantai 3. Nah mereka pasti ngungsinya juga ke ruko-ruko itu. Dan itu juga nggak sedikit dong orangnya yang naik ke atas banyak. Iya, jadi kita tuh biasanya bagi dua pengungsi. Tipikalnya tuh ada pengungsi mandiri. Itu yang biasanya kayak gitu di ruko. Nah kalau satu lagi ada pengungsi yang emang kayak diurus sama pemerintah tanda kutip, karena pemerintah kan buka tenda apa segala macam, jadi poskonya di situ gitu. Begitu. Itu ada nggak kelebihan kapasitas misalnya tendanya cuma segini, ada yang nggak kedapetan gitu segala macam. Waktu itu tuh gue yang tenda kalau Aceh, Sumatera Utara, Padang tuh yang gue lihat mereka masih fine lah. Maksudnya emang mereka tuh dempet-dempetan, cuman masih tergolong ada ruang lah buat mereka. Waktu itu gue di Lewotobi laki-laki meletus tuh ada satu tenda pengungsi isinya 200 atau 300 orang gitu. Masa Allah, udah kayak UDKI, kayak pepes Pak asli. Dempet banget kayak akrab nih gitu. Dempet banget Pak asli. Cewek cowok kagak kenal tidur bangun jadian. Iya bisa. Soalnya waktu itu kondisi Lewotobi menurut gue kondisi Lewotobi saat itu tuh gempa, erupsi segala macam dan posko pusatnya tuh cuma ada beberapa, kalau nggak salah ada 4 posko pusat, sisanya mandiri, dan yang dikasih tenda barak dan segala macamnya itu tuh kapasitasnya nggak yang terlalu besar. Aduh ya kayak Allah, gitu. kesian banget. Dan misalkan satu posko sama posko yang lain tuh datanya agak timpang. Jadi misalkan di sini tuh ada berapa ribu kakak, di sini berapa gitu. Udah karena udah kecampur kali dari mana aja udah dah, yang penting nyelamatin diri sendiri, jadi nggak kedata dengan tepat begitu ya. Nah, Lewotobi efeknya di kuping kiri gua karena waktu itu gua rescue yang durasinya kurang lebih 4 atau 6 km gue lupa. Dari gunung tiba-tiba gunung meletus lagi, jadinya ini agak budek sedikit. Gitu. Apa ya? Coba. Senia Sendiri. Bukan gitu. budak tolol ini. Iya. Kalau lagi senyap banget sih, begitu efeknya ya. Efeknya begitu ya. Gitu. Itu Lewotobi berapa hari? Berapa lama?
2 bulan kayaknya di situ. Masya Allah 2 bulan. Iya 2 bulan apa 3 bulan gitu. Tuh kan dibalik lu yang kayak belis begini nih, lu ada jiwa sosial yang sangat tinggi untuk peduli dengan orang lain. Lu Ya, nggak makasih. mikirin diri sendiri. Makasih ya. Iya makanya lu ada. Rinding gua kalau dipuji sama dia kayak kenapa ya? Lu nya belum mandi. Oh belum mandi lagi. Sekarang kita akan bridging ke ice breaking. Jawab pertanyaan yang ada di kartuku. Oke. Siap ya, pertanyaan ini akan menyangkut seorang komika di Suci 4. Gua gamparin ya Diki. Sabar dong, sabar. Gua terbalikin di meja. Aduh, nggak syuting lagi dong aku. Jahat deh. Di pasar, ya gini. Oh gitu. Pilih dulu, pilih. Pilih satu, set. Masukin ke bawah sini. Set, nggak ngaruh apa-apa. Ya. Nggak ngaruh apa-apa. Mau dikocok mau enggak, tetap gue bacain semua ini kan. Ada pesawat jatuh tepat di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Iya. Semua orang di dalam pesawat itu meninggal. Nah, kecuali 2 orang yang selamat. Pertanyaannya, di mana kan negara orang yang selamat itu harus dikuburkan? Di ini. Diinjak. Boleh. Betul. Betul. Mau tahu jawaban benernya? Nah, jawabannya ngapain dikubur kan? Mereka selamat. Iya. Apa istilah medisnya dah? Tolong. Daerah gue juga sebutannya dongo kalau nggak salah. PA. Iya juga ya. Daglok. Di pasar ada yang ngelihat tukang loak Iya. sama tukang bantal. Iya. Pertanyaannya, mana yang lebih berat? 1 kilogram kapas atau 1 kilogram besi? Sama aja kan sama-sama 1 kilo. Iya. Betul. Mana sini gue jambak ya? Ya, belum. Bapaknya Asep punya anak 5. Bapaknya Asep nggak ada api kalau nggak ada Asep. Bapaknya Asep punya anak 5. Yang pertama Kantal. Namanya yang pertama Kantal. Ya, yang kedua Kantal. Yang ketiga Kuntul. Yang keempat Kentel. Yang kelima Asep. betul. Kereta listrik melaju dengan kecepatan 120 km per jam ya, arah Bandung dari Jakarta. Yang jadi pertanyaan, Asep yang di dalam kereta tersebut mengarah ke timur atau ke barat? Ayo. Kan kereta listrik. Betul. Betul aja sebetul betul. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Mahmudah nih. Ibunya Sania juga dia seorang pendeta ya. Betul. Yang sampai sekarang masih aktif sekali. Masih. Betul ya. Mamaku masih pendeta. Gereja mana? Di GPIB mamaku. GPIB. Iya, sekarang pegang di Priuk jemaatnya. Gitu. Kamu Keren lah. sering dong nemenin mama juga. Enggak. Rumah saya jauh Pak, saya di Tangsel. Ya bodo amat. Ya kalau emang kewajiban mah lu ke situ tidur hari Minggu doang, susah banget. Enggak, saya gereja yang dekat rumah aja. Kan ada juga GPB dekat rumah. Iya, yang gue tanya kan sama mak lu ini. Lu sama mak lu gak sering kita bersama gitu menuju kemarin. jalan Tuhan bareng-bareng? Bersama jalan-jalan kemarin baru. Gitu. Wes, ke gerejanya kagak kejawab nih gue nih. Lu sendirian aja nih. Itu gak apa-apa. Yang penting lu tetap ke gereja. Iya, Ya, yang tetep. penting ada kewajiban lu tetap orang Kristen mah bagus lah. Nggak harus sama orang tua ya. Yang Iya. penting lu kasih tahu video call. Mama nih hari Minggu aku lagi di sini lagi kebaktian apa segala macam gitu ya. Iya, gitu. Gue selalu ngabarin mak gua. Tadi mak gua nanya, lagi di mana nak? Gitu. Masa dia begitu? Di rumah. Di rumah bilangnya. Iya, nanti soalnya ditanya, syutingnya sama siapa? Ntar ngomonginnya apa gitu. Oh jadi ribet jadi lama. Iya, gitu. Di rumah gue bilang gitu. Gue bilang gue WhatsApp lah mama lu. Bohong tuh mah. Gitu. Emang lu tahu nomor WA emak gua? Tahu gue mah. Gitu. Tapi dia begini biar sedeng-sedeng begini dia pengen jadi caleg. Gua gak ngerti
Tiara yang kemarin bikin IP. Ngaku dong, ngaku. Kata mau jadi caleg. Iya, gue mau jadi ngaku. caleg, sumpah. Beneran? Iya, karena gue udah terjun di tanggap bencana kan dari 2021. Jadi seenggak-enggaknya kan gue paham nih satu daerah. Lembata tuh gue ditugasin 3 tahun Pak tanpa listrik dan air. Hebat. Gue di Lembata tuh, jadi gue kayak memperhatikan gitu kayak, aduh yang bagian ini kayak kurang, kayak gue bisa nih gitu segala macem. Gitu bisa, sepele gitu. Kalau ibu jadi nyalek, Iya. yang milih kira-kira siapa tuh? Yang nyoblos ibu? Kira-kira. Pertanyaan bagus di TV. Iya. Kira-kira yang kepikiran buat saya colok dia gitu-gitu. Mungkin Takut ada warga, saya nggak nyolok gambarnya, saya colok langsung ya. oh ini kan Iya, karena begitu. sakit, nggak boleh sakit. Jangan dong. Jangan. Emang kamu gitu. udah punya visi misi kalau suatu saat nanti Tuhan kasih Amin. kamu Tuhan makasih, privilege gitu kan, kamu Ya. bisa Ya. berada di tempat yang tinggi sebagai pejabat. Tuh, kan? Nggak jadi lagi. Rakyat gitu. Oh, ditarik lagi sama Tuhan nggak jadi ya kayak gitu. Oh, dari bercanda doang, Begitu Tuhan. Dari dia, bercanda nggak doang. jadi. Kalau gue tuh fokus utamanya tuh di pariwisata sama pendidikan. Karena menurut gue pendidikan itu privilege. Maksudnya gini, kayak dalam artian di 2026 nih ya, lu ngeliat misalkan iya kan pendidikan udah rata, semua udah gratis, iya akses pendidikannya gimana tapi gitu. Betul. Gacor dulu dong gini, bilang dong gue pinter gitu. Ntar biar organik aja sih. Jangan disuruh. Orang juga, oh begitu keren nih. Iya, keren. Jangan bilang suruh begini udah. Gak usah. Lanjutin terus. Habis itu pariwisata. Menurut gue SDM SDA maksudnya dalam artian kayak keindahan alam segala macam, apalagi kalau lu tembus NTT Pak, karena nyokap gue tuh orang Rote. Aku pernah ke Rote. Oh iya. Iya. Kapan? Kok kita nggak ketemu? 2000 enggak, aku kan nggak tahu juga 2000. Bisa tahu nginep di rumah keluarga saya? 2000 bisa emang? Bisa. Oh iya. Cuman ada banyak babi depannya. Boleh saya nginep situ, saya nginep di kandang babi, tapi babinya sama kamu tidurnya bagaimana? Di ruang Sweet tamu. banget, Asli deh, gitu. jangan. Aku pernah ke Rote. Rote mana? Kupang, dari Kupang aku nyebrang. Iya, Rote timur apa barat? Barat. Oh, barat. Karena di Rote kan ada pulau Dana Rote, Dana Sabu ada. Iya, gitu. Begitu. Aku sampai di Kupang, Iya. Eban, Soe, Kepa, Iya, Menanu, aku pernah. keren semua. banget, soalnya dingin kan? Soe dingin. Gacor, kampungnya nyokap, karena dulu tuh nyokap tuh, ini intermezzo sedikit ya teman-teman. Jadi orang-orang Rote yang dari nyokap gue itu pada pindah kan ke di Kupang. Di Kupang. Tapi di Camplong tuh sebelum Soe kalau nggak salah Oh, begitu. iya betul, Soalnya betul, gue nggak betul. pernah nyampe Soe, gue cuma sampai Camplong doang. Oh, aku jauh banget. Aku Keren sampai banget. ke Keva Menanu. Kamu sampai Keva di tebing dong? Iya, Foto. betul, sampai terminal Keva. Abis itu aku ke Desa Angfuang Timur. Keren banget. Kamu apa sih Menteri Pariwisata? Betul, aku dapat dari. Ya, aku tugas aku lebih mulia daripada menteri-menteri itu sebenarnya. Menteri yang di Slovakia itu kan? Bukan di Indonesia. Iya bukan di Indonesia kan? betul. Dong, jangan digitu-gituin, karir gue baru mulai dikit. Lu enak lu nongol di TV, lu ada nih yang jagain ada. Iya. Gua. Ya, aman. Kita kan di sini kita sapu. Kalau misalnya Iya. kita nih pasti kita potong. Gua. Yang bersih yang potong, yang jelek kita tayangin. Ya. Tapi lu happy ya? Lu Gua happy happy. ya jalan-jalan di luar begitu emang jiwa lu banget kayaknya. Iya, NTT tuh menurut gue menyenangkan. Betul. NTT tuh wah indah banget Pak, asli Iya, indah. iya. Gue tuh udah pernah ke Rote, ke Semau, ke Alor, Lembata, Sumba, Labuan Bajo, Larantuka, mana lagi ya? Larantuka juga pernah juga. Larantuka kemana? Kamu? Larantukanya gue. Di Larantukanya. Iya sampai Lewotobi kan gue ini. Oh Maumere juga gue Maumere, pernah. Maumere katanya bagus ya? Maumere bagus Pak, asli. Maumere Tuh, bagus. Ya seperti itu ya, maksudnya pariwisata Indonesia harusnya tuh melek mata Iya, biar dunia tahu, iya. diekspos juga nggak apa-apa, Betul. biar orang ayo pada datang ke sini. Betul. Itu Kalau kan saya jadi meningkatkan- menteri, saya mau turunin harga tiket pesawat domestik. Karena Biar menurut gue orang- mahal anjir. Iya sih. Kalau Iya. dengan privilege dari pemerintah, misalnya ada subsidi, Iya. dimurahin semuanya tiket-tiket, jadi keberanian orang untuk menjangkau tempat-tempat Iya. yang jauh tuh ada. Ayo kita datang deh gitu kan, Iya. tiketnya murah. Bener, emang murah. Gue aja waktu itu gue ke Wamena, Pak, PP 12 juta. Wah. Wamena. Kemudian gue beli Mio gitu, mau Iya, begitu. ngojek. Begitu. Iya. Ke Jauh Wamena. banget gitu. Raja Ampat
Gua waktu itu gue PP kayak 10 atau 11 juta deh. Allahu Akbar. Mahal banget, sayang banget menurut gue. Kalau sayang menjadian ya. Jangan gitu dikit, saya baru putus kemarin. Dia promosi kalau begitu. Dan Ibu Junun ini siapa namanya sih? Sania, iya. Iya, Sania. Sania ini dari kecil suka nonton sinetron hingga bercita-cita. Nih, ini kan orang nonton sinetron, terus orang itu nonton sinetron, terus hingga dia cita-citanya ingin jadi ART. Emang apa yang salah sih, Diki? Itu pekerjaan mulia ya? Otak kiri lu yang salah kayaknya gitu. Orang kalau nonton sesuatu ingin jadi, misalnya kan nonton sinetron pengen jadi artis biasanya gitu. Lu lihat nggak kalau di sinetron yang jadi ART nikah sama yang punya rumah? Lu pernah nggak kebayang begitu hidup lu enak? Lu mau start dari ART gitu? Betul. Ntar nikah sama majikan? Terus ntar majikannya belain, ini pilihan aku mah gitu. Aku pilih dia mah. Iya, terus ntar maknya kayak, ini ada 1 miliar kamu jauhin anak saya. Ih, itu. Dapet lo. Iya, nggak bisa tante 1,5. Kamu pilih 1 BM atau tirai nomor 2? Atau tantenya begitu? Takutnya isinya speaker Polytron doang tante. Gitu aja, katanya Makanya gitu. langsung, oh lo berpikir simpelnya kayak gitu ya? Iya. Kalau main hidup enak sesuai dengan sinetron yang lo tonton, start from ART. Iya, gitu. Kalau nggak jadi juragan angkot. Gitu, biasanya kan gitu, ntar ada yang kejar-kejar kayak, iya gitu, anjir. Nabrak ya juragan angkot, nabrak. Deng 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 Iya. deng 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 deng. Apa sih? Gitu dulu. Gitu dulu. Kalau cowoknya aku mah udah aku sih ikut sekali. Di elbow, masa di elbow? Iya pasti lah. Makanya. Tapi keinginan jadi artis ada nggak sih? Jadi artis. Ya, selebritis artis. Bapak saya dulu pengen saya jadi artis, dulu saya diajak casting mana-mana gitu. Iya, bapak saya pengen banget saya jadi artis. Di umur berapa lu diajakin nama ini? SD SMP bapak gue kayak, Ya soalnya kan Allah. dia punya teman gereja kan kayak produser gitu, terus kayak dia tuh selalu kayak orbitin dong, kan Seneng zaman ya. masih ngomongnya orbit ya, Orbitin dong anak saya nih, katanya gitu. Anak Ya saya itu, bisa apa aja nih iya, gitu. nyuci ngepel bisa dia, katanya Iya. gitu. Anak saya kayak kunci di perpus 4 hari kuat nih Kuat gitu. deh, nggak mati katanya gitu. Nggak mati. Iya. Jadi bapak saya pengen banget saya jadi artis. Bapak Sorry, saya bokap masih ada? Enggak, orang udah meninggal. Jadi kagak enak nih ngomongnya nih. Nggak apa-apa, Nggak bapak apa-apa saya ya? nggak apa-apa, kan Iya. meninggalnya juga ninggalin nama baik aja. Lanjut. Iya. Gitu, dia pengen banget saya jadi artis, dia pengen banget saya jadi ini penyanyi. Lu pengen jadi penyanyi? Iya, pengen. Kayak bayangan almarhum tuh lu jadi penyanyi, kira-kira penyanyi apa ya? BNK misalnya kayak Momo Geisa atau lu solo karir gitu Solo, sendiri? karena dia tuh ngefans banget sama Raisa sama Tulus. Dia ngefans banget sama itu, dua itu. Oh pengen lu jadi kayak model-model Raisa? Iya, katanya gitu. Terus kata gue, muluk banget pak, gitu. Iya, yang lain deh gitu. Yang lain aja. Nggak mungkinan jadi relawan bencana gitu. Udah kesampean pak kalau sekarang. Alhamdulillah, Gitu, kalau udah Alhamdulillah. kesampean. Alhamdulillah udah kesampean kalau gitu. Kenyataannya baik apapun itu juga, misalnya mau jadi artis juga nggak jadi artis juga sekarang lu udah punya jiwa sosial yang tinggi, itu juga Amin. nggak apa-apa. Mudah-mudahan doa-doa dari almarhum Iya. terjawab semua keinginannya. Amin. Dia kan Bacaan buat Agus. bukan mati kayu, dia kan masih ada di akhirat, dia ngeliat. Iya. Iya kan, Iya, begitu. bener. Wah, anak gua, ya Allah, Iya. belum mandi seminggu lagi ngurusin orang lain. Iya, Bangga di depan Tuhan bangga. kan. Bangga lah Agus sama saya. Itu. Namanya Agus. Agus banget. Saya kuat gua sama Agus. Love you, Pak. Sepele-sepele katanya gitu. Gitu lah Agus. Jok mobilnya gue tuangin pertama kan. Sania ini pernah masuk UGD dan hanya disemangatin oleh pasangannya. Iya. Keluarga nggak ada? Keluarga, enggak, karena waktu itu gue bener-bener baru masuk UGD, Pak. Itu jam 12 malam kalau nggak salah. Nyokap gue kan masih tidur, maksud gue akan kabarin nyokap gue tuh besokannya pas gue udah dirawat aja. Si megang umur nih. Kalau misalnya kalau kagak nyampe bagaimana? Iya bener. Terus udah kayak gitu gue kabarin lah mantan gue, karena waktu itu tuh habis makan sama dia. Keracunan. Makan di mana? Ada pokoknya. Terus gue bilang, aku masuk UGD gitu. Lu kalau jadi laki gue, lu jawab apa ya? Gue tanya. Aku masuk UGD. Apa yang lu lakuin? Astagfirullahaladzim. Nah, kan? Masa gitu doang? Ya lagi main PS gimana?
Bebas. Namanya asap baju dulu. Asap baju. Tahu lah, udah main lagi. Kan gue WA. Oh lu WA terus ya? Nah baru gue taruh tuh gitu kan. Kan gue WA, aku masuk UGD nggak kuat. Lu jawabnya apa? Asap baju. Oh tetap. Itu dulu lah. Ya pasti khawatir, gue langsung telepon dong. Oh, pasti. Kalau Lu gue tau gak dia jawab apa? Apa? Oke semangat. Ikut pon gue, ikut semangat. Ya Allah semangat. Ikut Ya Allah. Ya Allah semangat. Nih, Tahan atlet dikit. lempar lembing. Ya Allah sampai. Jadi lu masuk UGD yang nganter siapa? Gue menyetir sendiri pak. Itu tuh gue kondisi gue mau di tol aja. Gue udah kayak mau ngebanting badan karena udah nggak kuat badan gue. Gue nyetir sendiri. Ada orang daftar buat UGD sendiri. Nih. Apa aja saya mau ada yang masuk UGD. Iya. Bapaknya nanya, yang security di UGD-nya nanya. Karena itu gue sambil itu gue udah mau umur kayak gitu ya. Udah kayak gue nyari pak di Google Maps arah ke rumah gue, tapi gue cari dulu rumah sakit terdekat. Yang kalau gue keluar tol, gue bisa langsung masuk UGD tuh saat itu. Nah Siloam ke Bonjeruk tuh gue udah ngelewatin. Siloam ke Bonjeruk. Iya, udah ngelewatin. Udah, aduh nggak mungkin gue puter balik. Lurus. Oh itu terus keluarnya agak jauh lu. Iya, Muter nggak lagi. mungkin. Akhirnya gue di Mandai Hospital pak, Puri. Boleh ke rumah gua. Iya, Mandai Hospital. Akhirnya kan itu Bundaran keluar tol, itu. iya. Tol kan lurus keluar bundaran lu masuk kan? Iya. UGD. Pak security nih. Siapa yang sakit? Lu ngeliatin pucet gini. Bohong kamu. Lu tahu dia. Diperiksa mobilnya. Mana kamu bercanda aja. Saya pak gitu kan. Lu kan saya pak gitu kan. Udah, lu tahu di situ gua langsung masuk UGD. Pak parkirnya di mana pak? Jadi gue parkir mobil dulu itu. Gue parkir, gue tutup pintu, gue baru masuk UGD. Gitu. Iya. Nah, Iya. sekali lu gitu sendiri sama tiduran sendiri. Kayak kursi roda sendiri kan? Aneh sih itu. menurut gua. Iya, gue Agak masuk aneh. UGD sendiri. Berapa lama itu lu di UGD? Di UGD mah cepet. Mantan datang? Kagak. Pas pagi ya gue bilang gue dirawat. Aku ada janji sama teman aku. Monyet lu! Kata gue. Terus gue bilang, udah kita putus aja. Gue bilang gitu. Udah abis itu langsung putusin. Langsung putus abis itu tuh. Tapi 2 hari kemudian dia minta balik, katanya balik. Seminggu. Ya Allah. Seminggu, emang Pak. gak ada harga diri. Nggak ada. Gak ada Seminggu. harga dirinya nih emang. Kagak, lu bucin tau kalau tebakan gua. Kagak anjir. Dia ngajakin balikan sama gue gak mau. Dia yang ngajakin ketemu. Lu mau tapinya? Ya udah ketemu aja gue Itu bilang. dia, lu Ketemu bisa. terus gue pantengin nih, gue paranin nih, gue liatin lu ngomong apa. Even waktu ketemu pak kagak ditanya keadaannya gimana, nggak ada gue. Tapi pegang tet enggak? Kiri. Tet kiri. Kiri. Oh, iya, begitu dia. Itu dia. Apa yang itu juga dipegang tet PRT. Nah, ini Pak RT-nya kan tapi happy. Iya, nggak Iya, apa-apa. asik gitu kan. Buat Pak RT aja, ngetek lagi. Aku mau ngomong masalah tet nih. Iya. Gue nggak tahu nih bridgingnya kemana nih. Sania ini katanya mempunyai bipolar yang pernah beberapa kali percobaan bunuh diri, betul? Enjoy, yoi. Oh, kok enjoy? Kenapa enjoy? Jujur, ini jujur banget teman-teman. Kemarin tuh manajer gue nanya, San, lu jadi nggak? Lu mau di reschedule nggak ketemu sama Diki podcast? Karena kemarin tuh gue kondisinya nggak baik-baik aja. Gue kemarin itu sampai detik ini gue sedang melawan gimana caranya gue nggak bunuh diri lagi. Dan gue sedang melawan biar gue nggak menyakiti diri gue sendiri, gitu kan? Jangan dong. Terus gue bilang sama manajer gue, nggak, gue butuh orang gila. Gue bilang gitu. Akhirnya gue ketemu dia. Kamu datang. Kayak gitu. Betul, kamu datang Makasih ya. ke orang yang tepat, Makasih di ya. acara yang tepat, di Sandik yang hanya di Khas Kreatif. Bentar. Ini Sandi kan Sandi Diki. Sandi Diki keren, makanya lupa pen. Iya, ada ini. Gigit dong, gitu. Aduh, aku diraya sama Bu Jalal, happy banget, Sania nih. Mudah-mudahan jadi obat buat lo. Pokoknya gue berharap apapun itu, segala macam bencana yang datang lu jangan keluarin lagi deh percobaan bunuh diri, karena Tuhan itu segitu sayangnya sama lu, kok lu sendiri nggak sayang sama diri lu. Iya, udah jangan digituin, ntar gue nangis. Biarin. Takut berak di celana. Biarin. Paling lu turun sama sini nih, turun.
bau. Kalau udah berak bau gue tinggal, semuanya tinggal. Yang potong nggak ada ini, yang nganterin nggak ada pokoknya. Makanya. Pokoknya ya pesan gue buat lu masih umur masih ya belum nyampe 40, belum nyampe berapa segala macam. Pokoknya jalanin aja hidup dulu. Jangan masalah nyangkut gara-gara asmara, malu. Iya anjir. Tinggalin aja. Iya makanya masa iya gue sedih gara-gara toke kan gue mau begitu. Jangan begitu. Makanya Stop deh sambung ayam. iya apa segala sambung macam. ayam. Jangan Nggak ada judi-judi boleh, gitu gitu nggak boleh. Taruhan champion, begadang-begadang taruhan champion jangan. Iya, jangan. Itu kayak cewek kayak biasa aja begitu. Kalau gue main ke condet sama teman-teman kita nih. Itu dia. Beli minyak Gitu. wangi. Jalan dah begitu. Makanya ya Allah, makanya gue kayak pas manajer gue bilang, lu yakin lu mau ketemu Diki? Iya gue yakin, gue bilang gitu. Gue sebelum kesini gue berdoa, gue kenceng. Ini jujur teman-teman, gue berdoa kenceng sama Tuhan. Even tadi kita dari lantai 3 ke lantai 4 habis briefing, gue tuh berdoa dulu dalam hati, Tuhan kasih aku energi yang banyak biar bisa nimbrung kayaknya orang normal, paham gak lu? Oke. Karena gue takutnya, ketakutan gue adalah gue ketemu lu hari ini dengan kondisi gue yang kayak gini, gue takutnya gue kayak nggak ini nggak memberikan maksimal ya, iya, kosong tenaganya gitu, seperti kosong. kurang dari tatapan, tetapi ternyata lihat mujizat Tuhan kan, haleluya 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 bener, itulah sebabnya harus masuk Kristen. enggak juga. Cukup mantan-mantan udah cukup mantan-mantan lu aja berondong lebar. Tapi dia punya tato temen-temen nih. Iya, aku punya tato banyak. Yang tato politron yang mana deh? Nah, di situ ada di sini man nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Pakai tato agar tidak kelihatan lagi yang kating-kating gitu percobaan. Iya, jadi bundirnya. gue tuh suka banget dari dulu tuh kalau gue lagi nggak oke, pasti gue iniin diri lah, nyakitin diri lah. Nah ini yang tato buat nutupin, jadi walaupun tetap kelihatan juga sih, cuman maksud gue iya. Adalah makna-maknanya yang buat yuk Iya. hidup yuk gitu. Hidup yuk, ya, artinya banyak lah, bukan sekedar tato Iya. itu doang ya. Dulu, lu tau gak, dulu tuh cita-cita gue selain jadi ART adalah mati muda, sumpah. Astagfirullahaladzim gak lu denger deh? Lebih Gua dari tuh, itu sebenarnya. gue dulu tuh kepikiran mentok umur gue tuh di usia 35. Ini gue udah 8 tahun lagi nih, gitu. Iya ya. Iya. Ada kan? tenornya ya. Iya, ada tenornya Iya betul gitu. begitu ya. Iya. Lebih dari Tuhan itu mah namanya. Iya. Ada tenornya. Ada Dong. Ambil tenornya. jangan ambil yang panjang sekalian, kalau Iya. tenor mah kita kagak tahu. 8 tahun bisa ini mah ketutup ini kata gue. Betul. Karena dosa Gitu. kita juga berapa tahun kita bikin dosa kan? Iya bener, cuman gue pikir lagi kayak anak-anak gue, jadi kan gue itu di tempat bencana itu kan gue ngurusin bocah-bocah juga kan, segala macam bocah gue tuh banyak banget, terus gue berpikir kayak ya udahlah gue bertahan hidup nih, kasian nih mereka masih butuh, masih ape gitu. Wah pas banget lu ngomong begini tuh, Ajan Isa. Aja Nisa ya. Udah harus dapat hidayah masuk Islam deh harusnya dia. jarang terjadi pas lagi ngobrol begini. Menurut gue, apakah ini terjadi gue masuk Islam, dia masuk Kristen? Jadi pertukaran pelajar. Mau pertukaran pelajar? Masa di switch begitu? Emang nggak bisa pertukaran pemain? Maksud gue, ya Ya semua bisa, tapi nggak bisa. Udah masing-masing. Sekarang kita kayak main ke TPS tanya pelanggan Sandik. Tentu betul. Lagi naksir cewek yang sifatnya persis ada nih. Bagi tips PDKT-nya dong. Aduh, bego nih orang nih. Ngapain anjing naksir sifatnya persis Anda, ngapain? Mungkin kita di luar sana kan kita nggak pernah tahu ya kan, karena keinginan- Fetis ya, fetis. itu gitu kan, fetis pera kan? Fetis pera itu. Maaf. Pemarah ini. Iya, orang kok Pemarah bisa banget. emosian Iya, ya, emosian terus deh. Ini ya lagi naksir cewek yang sifatnya persis seperti Anda. Bagi tips PDKT-nya dong. Jadi apabila seseorang ingin mendekati seorang saja, seperti apa yang harus dia dilakukan? Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Asik. Iya, kayak gerasa gerusuk. jangan gerasa-gerusuk. Gue tuh kadang kalau misalkan orang nih PDKT di awal kayak aku ingin menikahi, pelan-pelan aja bang. Santai aja, terlalu buru-buru mas gitu. Iya. Terlalu buru-buru. CFD aja dulu. Iya, Kita biasa kita belum aja. makan otak-otak di CFD. Iya, makanya. Kalau gue begitu aja sih. Betul kan? Udah pernah ngejar layangan TW belum? Maksud gue PDKT ini tenang aja. Tahu semua. Iya. Layangan kagak seberapa, bukan kita hitam makan buat taruh di sini. Ampun, Ampun. Gitu. Lagi. Di sini ya. Ampun, aduh, aku kamu miskin semuanya.
Kalau nggak miskin mah nggak tahu ya. Next. Kenapa harus pesona pembantu kontennya Mbak? Kenapa? Boleh nggak Mas diganti profile picture-nya Mas? Dia seorang Nggak damkar. Emang gitu? Nggak harus yang baru damkar ya. Kali aja di SPG Vivo kita nggak ada yang tahu. Betul juga warnanya sama biru. Warnanya biru sama. Nih kenapa personanya pembantu kontennya? Kenapa? Itu yang paling dekat sama hidup kita hari-hari aja gue gitu. Ya bisa repot nggak sih, kayak menurut gue nyantai aja. Makanya kalau persona pembantu mantep kan effortless ya? jarang-jarang. Pembantu mantap. Iya. Hebat banget. Silahkan Den. Ya gitu. Siap. Iya. Silakan Bapak Iya. aduk kopinya. Mau saya yang aduk atau Bapak yang aduk? Iya gitu. Hari ini mau sarapan susu UHT atau susu aku? Susu hati atau susu sahyadi ya. Aduh, ya pokoknya pesonanya effortless lah kalau itu ya, nggak terlalu banyak kita gimmick-gimmick harus berpakaian apa. Dengan sedikit-sedikit gimmick-gimmick gerakan orang sudah memikat kan seperti itu. Kan gitu aja. Next deh. Kak, di umur segini masih mau punya bapak segitu? Mau. Bapak segitu. Bapak segitu gimana? Di umur segini masih mau punya bapak nggak? Mau. Mau, Tapi yang kaya ya. Jadi gue nggak usah kerja. Capek anjir. Setan banyak milihnya nih. Gue mau gue. Ya mau, ya seadanya bagaimana, yang penting orang baik deh. Enggak kaya banget. Maunya yang kaya banget gitu. Gue mau. Udah skip aja deh nih. Kayak setan nih anak nih. Masih mau ya yang penting. Tapi gue pengen Tapi banget. kalau punya bapak, ntar lu kan harus kayak lu keluar kemana harus ini Apa? ngabarin ke bapak lagi. Emang harus? Tuh gak bisa lu punya bapak lu. Lu gak bilang lu gak bisa punya bapak. Udah jangan sosokan mau punya bapak. Udah buka kata gitu ya. Tapi mau tuh, tapi balik lagi yang kaya banget ya gitu. Jadi gue nggak usah kerja. Ya kaya banget, tapi lu kemana-mana harus ngabarin. Pulang jam berapa nanti di ini. Namanya punya bapak kan sayang sama anak. Posesif ah. Masa umur segini masih ditanya-tanya? Emang setan ya anak. Yang foto dulu ya, cakep ya. Iya. Boleh paling cakep dah. Nih yang kayak di Dan Mogot begini kali, Dan Mogot. Iya kan. Begini. Seru banget deh. Gimik gini-gini lagi dong, gue pengen lihat. Langsung jadi kan? Langsung jadi. Pada kayak setan ini semuanya. Kan yang digoyangin bukan tangannya. Iya. Tapi ininya. Iya, bagus sekali. Jangan lupa ya, ditanda langsung. Betul. Ini langsung ditandatain nggak apa-apa? Belum keluar foto Nggak apa-apa, ntar kalau itu udah kelar, fotonya juga keluar di rokok. Iya. Sania, terima kasih banyak ya. Aku yang makasih ya. Sehat selalu pokoknya, the best buat kamu. Doa-doanya sampai jodohnya didekatkan yang jauh. Pokoknya rezeki dimanapun didatengin pokoknya sekarang. Mau jadi relawan, mau jadi pebisnis, mau jadi artis, semua yang penting positif. Disayang terus sama orang sekeliling. Amin. Kayak lagi dagang kering malam ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Jangan lupa saksikan program khas terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.